A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya arhamar rahimin, ya as-sami', ya al-alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patutnya bersyukur dan berbahagia di mana kita termasuk di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis yang mulia ini. Dan lebih daripada itu kita berharap agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, berdiamnya kita di masjid ini sampai nanti datangnya waktu sholat isya, semuanya dicatat sebagai catatan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin pernah saya sampaikan atau belum. Ada dalam sebuah riwayat ketika iblis datang dan berkunjung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam kunjungan tersebut iblis memakai pakaian yang serba indah dan memakai topi yang berwarna-warni. Datang memberikan salam kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa sudah mencurigai kalau ini adalah iblis. Maka ketika iblis memberikan salam, Nabi Musa tidak menjawab salamnya. Kemudian kembali Nabi Musa bertanya kepada iblis, apa tujuan kedatanganmu dan apa tujuan engkau untuk berkunjung ke rumahku? Maka si iblis ini menjawab, saya ingin menyampaikan penghormatan akan besarnya kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam riwayat ini dijelaskan Nabi Musa tidak ikut atau tidak terpengaruh dengan pujian iblis tersebut.
Artinya dengan pujian iblis itu tidak membuat Nabi Musa membangga-banggakan diri dan menyombongkan diri ketika kata yang keluar dari iblis itu, saya datang kepadamu berkunjung dan mengucapkan sebagai penghormatanku akan besarnya kedudukan kamu di sisi Allah. Karena Nabi Musa sudah mencurigai bahwa ini adalah iblis, dia tidak terpengaruh dengan pujian iblis tersebut dan tidak sampai membangga-banggakan dirinya. Ini Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada iblis, wahai tamuku, tolong jujur engkau kepadaku. Kamu ini iblis apa tidak? Maka dijawab dengan jujur, ya, saya iblis, datang sengaja untuk berkunjung ke rumahmu dan menyampaikan kalimat penghormatan tadi sebagai bentuk godaanku kepadamu dengan pujian tersebut supaya engkau bangga dan menyombongkan diri. Alhamdulillah, Nabi Musa tidak sampai terpengaruh. Di akhir riwayat tersebut Nabi Musa menyampaikan kepada atau bertanya kepada iblis, wahai iblis, apa tujuan engkau memakai topi yang warna-warni tersebut? Dijawab iblis, saya memakai topi yang warna-warni ini sebagai lambang bahwa aku dalam menggoda anak cucu Adam, dalam menggoda orang-orang yang beriman, kalau tidak berhasil dengan cara yang satu, saya akan mencoba dengan cara-cara yang lain. Sehingga sesusah apapun cara tersebut, saya akan berhak dan saya akan berusaha untuk menggodanya. Termasuk cara saya memuja dan memuji engkau tadi, bagian daripada strategi saya supaya engkau bangga dengan pujian tersebut. Di dalam buku Talbisul Iblis itu dikatakan, jadi kalau para nabi ini, iblis itu berkata di dalam sebuah riwayat, ya, iblis ini akan susah menggoda para nabi itu untuk berzina, susah. Digoda dengan mencuri susah, digoda dengan yang susah. Maka bentuk godaannya apa? Sesuatu yang tidak dirasa, seperti tadi ini, memuja dan memuji dulu, kemudian membuat orang yang dipuja dan dipuji itu bangga. Maka terakhir si Nabi Musa bertanya, wahai iblis, kira-kira godaan mana yang dengan godaan tersebut engkau bisa menguasai manusia, engkau bisa menguasai manusia, engkau bisa menundukkan manusia dengan godaan tersebut. Maka apa kata iblis? Ketahuilah wahai Nabiullah Nabi Musa, dan ini saya kasih tahu rahasia ini hanya untukmu, bahwa godaan yang membuat aku bisa menguasai orang tersebut adalah ketika orang tersebut sombong dengan dirinya, bangga dengan dirinya. Itu saya bisa menguasai orang tersebut. Berangkat daripada ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang viral terjadi di medsos sekarang, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Syukurnya alhamdulillah ketika kejadian tersebut viral, tadhkirah, sebagai peringatan. Alhamdulillah yang bersangkutan segera meminta maaf. Itu alhamdulillah. Itu yang bahaya itu kalau Allah biarkan, contoh misalnya
dia terus berbuat seperti itu tanpa Allah peringatkan dengan viral dan yang lainnya, itu Allah biarkan, itu naudzubillahi min dzalik, itu lebih berbahaya. Tapi di saat diviralkan itu, yang bersangkutan langsung minta maaf, itu tadzkirah, itu luar biasa ya. Tadzkirah yang langsung pada saat itu kemudian dia bertaubat dan meminta maaf. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan Allah menerima permintaan maafnya ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di luar daripada itu, mari kita bahas bahaya daripada ini semua. Tadi berangkat daripada godaan iblis tadi ini. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya atau hanyalah orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau menguatkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini, diperkuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan hadis al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara, maka tidak boleh muslim yang satu itu menganiaya muslim yang lain. Itu diperkuat dengan hadis ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada di lanjut ayat yang ke-11 daripada surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin, tidak boleh sekelompok orang mengolok-olok sekelompok muslim yang lain. Tidak boleh mengolok-olok. La yaskhar, tidak boleh diperolok-olok, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci, dan tidak boleh dimaki. Bisa jadi orang yang diperolok itu lebih baik daripada orang yang mengolok. Bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang diolok itu lebih baik daripada orang yang mengolok. Sekarang Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, bi irfai darajati, dengan diangkatnya derajat orang yang diolok tadi. Misalnya contoh yang kasus yang viral ini, kalau kita implementasikan, antara yang mengolok ini sebagai figur ustadz, sebagai keturunan ustadz gitu ya, tentu di mata dan di pandangan masyarakat beliau ini orang yang sangat dicintai dan disukai oleh orang lain. Dibandingkan dengan yang penjual es tadi, sangat jauh, farkun baik, perbedaan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini Allah tampakkan firman-Nya, ketika yang mengolok ini mengolok yang diolok Allah angkat derajatnya. Ya kan? Kaum muslimin luar biasa memperhatikan orang yang diolok ini. Ya kan? Mata tertuju kepada orang yang diolok, perasaan cinta, perasaan kasihan, perasaan cinta kaum muslimin kepada orang yang diolok, bukan kepada orang yang mengolok. Bukan kepada orang yang. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, intabih, hati-hati dengan ayat ini, ya. Hati-hati. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, ditafsirkan dengan hadis atau diperkuat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sungguh orang yang menyombongkan diri itu adalah batrul haq,
suka melalaikan kebenaran, suka menolak kebenaran, suka menolak yang benar-benar, suka menolak yang baik-baik. Suruh sholat tidak mau sholat, itu sombong. Kriteria pertama, ya, sombong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kriteria sombong itu kata Rasulullah SAW, wa gomsun nas. Mana gomsun nas, yakni gomsun nas bermakna meremehkan orang lain, meremehkan, menganggap rendah orang lain. Wa fi riwayatin wa gomtun nas. Gom itu bermakna menghina orang lain. Jadi ciri orang sombong ini oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ciri orang yang sombong itu adalah selalu menolak kebenaran. Yang kedua, suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, suka menghina orang lain. Ini ciri yang sombong. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan al-hammazu wal-lammazu minar rijali madmumun mal'unun. Bisa dicek di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ketika orang itu hobi, suka mengumpat, suka mencela, suka menghina, suka merendahkan orang lain, terutama dari laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ini sebagai contoh adalah dari laki-laki, maka dikatakan di situ adalah madmumun mal'unun. Orang yang suka mencela, orang yang suka merendahkan, orang yang suka menghina orang lain ini madmumun, tercela, mal'unun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, mal'un bermakna dilaknat. Dilaknat. Maka di dalam hadis yang lain jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku supaya kalian saling merendahkan diri, saling menundukkan diri, tawadu, merendah diri, hatta la yaskhara ahadun ala ahadin, sehingga salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, tidak mengolok-olok orang lain. Ya, itu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaitan dengan sombong ini. Man takabbara, barang siapa yang suka menyombongkan diri, membangga-banggakan diri, sehingga dengan kesombongannya tersebut menghina, merendahkan dan mengolok-olok orang lain, khafadahullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, khafadahullah, Allah akan merendahkan orang yang menghina orang lain tersebut, orang yang suka menyombongkan diri tersebut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian lanjut ayat di surah Al-Hujurat ayat 11 tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian mencela diri kalian sendiri. Al-muradu bihadza yakni al-ihtiqarun nas, ihtiqarun nas,
mencela orang lain. Maknanya, kalau kamu tidak ingin dicela oleh Allah, maka jangan suka mencela orang lain. Jadi Allah ingatkan, wala talmiju anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mencela orang lain. Kalau kalian suka mencela orang lain, maka Allah akan mencelamu dan orang lain akan mencelamu. Maka Allah ingatkan, wala talmizu anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mencela orang lain. Kalau kamu menahan diri tidak mencela, menghina, merendahkan orang lain, Allah dan manusia tidak akan mencela kamu. Tidak akan mencela. Al-Imam Ibnu Katsir mengambil pendapatnya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka. Kata Allah, celaka tukang pengumpat, orang yang suka mengumpat. Wailul likulli humazatil lumazah, dan celaka pula orang yang suka mencela. Siapa sih yang suka mencela ini? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mencela ini biasanya jama'a malan wa 'addadah, suka mengumpulkan harta, orang yang selalu membanggakan diri dengan hartanya dan menghitung-hitung hartanya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jama'a malan wa 'addadah ini ditujukan kepada siapa? Jama'a malan wa 'addadah ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Abu Jahal, ditujukan kepada Abu Lahab, ditujukan kepada petinggi-petinggi Quraisy yang mereka ini kedudukannya sebagai orang terhormat di kalangan Quraisy. Yang kedua, atau orang petinggi lah, orang-orang raja lah. Kemudian yang kedua, samping mereka memiliki kedudukan di hadapan masyarakat, mereka juga punya harta. Maka dua kategori inilah, dan yang ketiga itu mereka merasa diri paling berilmu, paling pintar. Maka Abu Jahal, Abu Lahab atau siapa saja petinggi-petinggi Quraisy sudah memiliki kedudukan luar biasa di hadapan Quraisy. Kemudian yang kedua memiliki harta, menganggap diri orang yang paling pintar, orang yang paling berilmu. Sehingga dengan tiga kedudukan ini, kata Imam Ibnu Katsir, condong orang itu menghina orang lain. Nah, pemuka-pemuka Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy ini, karena menganggap diri punya kedudukan, punya harta dan lebih pintar, punya ilmu, maka condong menghina siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang kedua yang kita akan bahas setelah bahaya daripada al-kibir, bahaya daripada al-kibir ini kaitan dengan yang tadi, penjual es. Yang penjual es ini, Masya Allah, penjual es di tengah kerumunan pengajian. Ya, Masya Allah ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis sahih, ketika ada seorang sahabat Ansor datang meminta bantuan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memenuhi kebutuhannya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun Nabi, meskipun menerima 1/5 harta ghanimah dan yang lain, tapi semuanya itu apa? Goiri, untuk selainku. Maka Nabi SAW selama 7 hari tidak didapati asap di rumahnya. Dia hanya makan kurma saja. Bukan Nabi SAW miskin, bukan kaya, tapi apa yang dia miliki itu goiri untuk
selainku. Maka ketika sahabat Ansor yang datang untuk meminta bantuan untuk kebutuhan pribadinya, apa kata Rasulullah SAW? Apa yang kamu miliki di rumah? Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat ini supaya bekerja keras. Apa yang diajarkan Nabi SAW? Apa yang kamu miliki di rumah? Yang saya miliki ada beberapa ini dan itu. Oleh Rasulullah SAW ambil. Kemudian setelah diambil oleh Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli barang ini? Siapa yang mau membeli barang ini? Oleh Rasulullah, oleh para sahabat, saya mau dengan, di dalam riwayat itu dengan dua dirham, ya, 2 dirham. Setelah laku barang ini, oleh Rasulullah SAW, 1 dirham kamu pakai untuk beli makanan istri dan anakmu. 1 dirham tolong belikan mata kapak. Akhirnya oleh si sahabat tadi dibelikan 1 dirhamnya dikasih kepada istrinya dan anaknya. 1 dirhamnya dibelikan mata kapak. Oleh Rasulullah SAW memasang sendiri kayu di mata kapak tersebut. Luar biasa ya, pemimpin yang luar biasa ini, ya. Diambil mata kapaknya, kemudian diperlihatkan kepada para sahabat, dia sendiri yang ambil kayunya, kemudian memasangkan kayu itu di kapak tersebut. Apa yang terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, ayo sekarang kita pergi cari kayu bakar, kemudian setelah kayu bakar itu terkumpul kamu jual. 15 hari setelah itu engkau datang ketemu denganku. Jemaah sekalian, setelah selesai 15 hari dia terjual semua kayu bakarnya, dia merasa euforia, dia merasa senang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah, terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Dengan arahanmu kayu bakar yang aku kumpulkan tadi, yang aku kumpulkan selama 15 hari ini bisa terjual semua. Hasilnya 45 dirham. 45 dirham. Oleh Rasulullah SAW, 1/3 untuk istri dan anakmu, 1/3 untuk setengah untuk istri dan anakmu, setengahnya untuk modal kamu selanjutnya. Nah ini Masya Allah, ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, juga mungkin saya sudah upload ya di Facebook saya. Ini kisah yang luar biasa, riwayat yang mungkin jarang kita dapati, yang kita ketahui. Setelah saya baca riwayat ini, ada memang ikhtalafa fil ulama. Termasuk Syekh Albani mendoifkan riwayat ini, tapi meskipun doif oleh Syekh Albani boleh dipakai untuk fadilatul amal, untuk keutamaan meraih amal. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan riwayat ini sahih, boleh dipakai. Ya. Ulama-ulama yang mengatakan riwayat ini boleh dan hasan kedudukannya boleh dipakai. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, saking Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai orang-orang yang bekerja selama itu pekerjaannya halal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai, meninggikan derajatnya dan memuliakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam balik dari perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, ketika mau memasuki kota Madinah, di pinggir jalan kota Madinah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang laki-laki yang lagi membelah batu. Dengan palu yang besar itu dia belah batu. Diterik karena apa? Perang Tabuk itu perang yang kondisi susah, paceklik, kemudian jarang orang-orang Madinah yang memiliki perbekalan untuk perang, sehingga yang diizinkan berperang itu hanya yang memiliki modal saja. Dan suasana ketika perang Tabuk itu panas luar biasa ketika di Madinah. Pulang dari perang Tabuk, didapatinya salah seorang sahabat tersebut lagi membela batu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat tangannya sudah kasar, sudah luka, kemudian terkena panggangan terik matahari yang begitu dahsyat panasnya pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kagum dengan sahabat ini. Wahai sahabatku,
Kenapa tanganmu sampai sekasar ini dan sampai seluka ini? Jawaban yang tulus dari sahabat ini, dia menjawab, ya Rasulullah, pekerjaan saya setiap hari membelah batu ini, kemudian hasil belahan ini saya bawa ke pasar, saya jual, hasil jualan tersebut saya pakai, saya gunakan untuk menafkahi istri dan anak saya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mendengar jawaban tersebut Rasulullah SAW di riwayat ini mencium tangan sahabat ini. Meskipun sahabat ini menghindar, tangannya tidak mau dikasih, tidak layak tangan saya yang kotor seperti ini dan saya adalah umatmu ya Rasulullah, saya tidak layak engkau cium tanganku. Tapi Rasulullah SAW mencium. Di dalam riwayat tidak ada sejarahnya Nabi SAW mencium tangan Abu Bakar, mencium tangan Umar, mencium tangan Utsman, mencium tangan Ali. Tidak ada sejarahnya. Apalagi mencium pemuka-pemuka Quraisy, tidak ada sejarahnya. Nabi SAW mencium tangan itu hanya 2 orang. Yang pekerja keras ini sama anaknya Fatimah, ya, anak beliau Fatimah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasulullah SAW mengatakan di tengah para sahabat ini, ketika setelah mencium tangan orang yang pekerja keras tadi, hadihi yaddun la tamassuhan naru abadan, wa fi riwayatin la tamassuhan nar faqat. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, inilah tangan, kata Rasulullah SAW setelah mencium tangan orang yang pekerja keras tadi, ketahuilah inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Di dalam riwayat yang lain, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya, abadan. Ada tambahan abadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin yang dimaksud oleh Syekh Albani kaitan dengan tangan ini tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya selama dia pekerja keras. Mungkin mendoifakannya dari sisi maknanya. Ya, dari sisi makna. Berarti kalau orang pekerja keras meskipun dia nggak sholat, tangannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ternyata mafhum hadal hadis, sahabat yang tadi yang membela batu ini adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan sahabat yang ikut serta dalam jihad bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hadihi, tangan seperti ini, pekerja sholat tapi tetap ibadah, taat kepada Allah, tidak melakukan yang haram, tangan inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi kalau ada pekerja keras, sudah dipanggang oleh panasnya matahari, tapi tidak sholat, bahkan haram yang dilakukan, ya tangan ini pastilah disentuh oleh api neraka. Ya, tangan ini pasti disentuh oleh, meskipun pekerjaannya halal. Ya, pekerjaannya halal. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di dalam sabda yang lain Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bekerja keras sampai malam hari, fahuwa ma'fu, maka di malam hari itu Rasulullah SAW mendoakan supaya dia diampuni dosanya, segala dosanya. Ini maksudnya, riwayatnya adalah dia bekerja keras sampai malam hari, dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan yang baik, dia tidak melakukan yang haram. Ya, ini maksudnya. Ya, memang ada hadisnya yang bekerja keras sampai malam hari itu didoakan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan dosanya diampuni. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Terakhir, sudah Isya. Nah, terakhir saya sampaikan jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, supaya kita tidak pesimis meskipun kerjaan kita itu berat. Hanta jagoka, hanta fareka, hanta kedeleka, ya, atau apalah ya.
Ya, jangan sampai pesimis dengan kerjaan itu, tapi satu sisi pekerjaannya dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apa? Pekerjaannya itu tetap menjaga ibadah dan menjauhi dosa dan maksiat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilewati dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Lewat salah seorang sahabat di depan beliau dan para sahabatnya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, itu sahabatmu yang kami tahu seorang pekerja keras, giat, dan luar biasa dalam bekerja. Pertanyaan kami ya Rasulullah, kalau kami bekerja keras, giat seperti sahabat itu, apakah kami bagian daripada jihad fisabilillah di jalan Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kalian bekerja untuk menghidupi anak kalian yang masih kecil sampai dewasa, menghidupi istri kalian, maka pekerjaan kalian itu adalah fisabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian bekerja keras, giat dalam rangka untuk menghidupi orang tua kalian dan kedua orang tua kalian yang sudah tua renta, ini Masya Allah, tambahan hadisnya bukan kepada istri dan anak. Bagi kita laki-laki ini yang masih hidup kedua orang tua, beban kita ini ada juga beban kepada kedua orang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bekerja keras giat demi menghidupi kedua orang tua kalian yang sudah tua renta, maka itu fisabilillah. Atau yang ketiga, kalian bekerja keras, kalian bekerja giat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kalian saja, tidak untuk istri, tidak untuk orang tua, untuk memenuhi kebutuhan kalian selama itu halal, dan kalian menahan diri untuk tidak meminta-minta kebutuhan kalian, kebutuhan pribadi kalian kepada orang lain, menahan diri. Jadi syaratnya kebutuhan pribadi itu dengan menahan diri, tidak meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Fahuwa fisabilillah. Ini juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu at-Tabrani. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ya, tetap semangat dalam bekerja, tapi jangan sampai semangat kelewatan batas sehingga lalai daripada ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nafkahi istri dan anak, kita nafkahi orang tua kita, selama itu halal, insyaallah fisabilillah dan sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.